Nama saya Nikitut Adiani, nomor absen 17, kelas 10 TB3. Macam-macam kekuasaan negara. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert McClure mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Di negara demokrasi, di mana kekuasaan adalah di tangan rakyat, maka jalan menuju kekuasaan selain melalui jalur birokrasi biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. Partai politik berusaha untuk merebut konstituen dalam masa pemilu. Dalam pemilihan umum legislatif secara langsung, seperti yang terjadi di Indonesia dalam pemilu 2004, maka calon anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat. Definisi kekuasaan menurut para ahli. 1. Miriam Budiarjo. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu. 2. Ramlan Surbakti. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. 3. Max Weber. Dalam pengertian kekuasaan, di atas terdapat beberapa poin, yaitu 1. Bahwa kekuasaan umumnya diselenggarakan melalui isyarat jelas. 2. Kekuasaan yang lain namun hanya kadang terjadi, yaitu kekuasaan implisit yang terjadi tanpa adanya isyarat yang jelas. 3. Hal-hal yang perlu ditekankan karena adanya kekuasaan adalah adanya hak untuk mengadakan sanksi. Dalam menyelenggarakan kekuasaan, banyak upaya yang dilakukan dalam bentuk sanksi untuk menegakkan kekuasaan seperti koreksi, persuasi, dan cara lainnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau organisasi untuk mempengaruhi. Macam-macam kekuasaan negara di setiap bangsa yang mereka berbeda-beda. Mereka mempunyai ciri khas tersedia sesuai dengan yang dianutnya. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang membuat undang-undang dalam satu negara. 2. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertugas melaksanakan undang-undang, mengawasi dan mengadilinya jika terjadi pelanggaran. 3. Kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang melaksanakan atau berhubungan dengan luar negeri. Namun pelaksanaannya menjadi rancu karena ketiganya berada di bawah kepala negara dan atau kepala pemerintahan. Kekuasaan menurut Montesquieu adalah 1. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan yang membuat dan membentuk undang-undang baik dilakukan lembaga sendiri maupun bersama lembaga kekuasaan dalam pemerintahan. 2. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan untuk menjalankan dan melaksanakan undang-undang, dan biasanya kekuasaan ini yang memegang penuh kekuasaan pemerintahan di dalam dan hubungannya dengan luar negeri. 3. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan untuk mengawasi dan mempertahankan undang-undang. Perbedaan mendasar dari dua pendapat tersebut bukan hanya terletak pada kekuasaan yudikatif dan kekuasaan federatif. 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja.
Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Berbeda dengan mekanisme pemerintahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan. Di dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kekuasaan negara di Indonesia, kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan yang sesuai dengan hukum trias politika, yaitu pembagian kekuasaan secara terpisah dan mandiri. Pembagian kekuasaan horizontal ini berupa lembaga-lembaga negara, di mana tiap lembaga negara mempunyai hubungan kerjasama dengan lembaga lain namun kedudukannya sama. Pembagian kekuasaan di Indonesia sedikit berubah. Secara rinci dapat dikatakan menjadi 6 kekuasaan horizontal yang berbeda. Keenam lembaga atau kekuasaan dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang hampir sama atau sejajar. A. Kekuasaan legislatif. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang untuk membuat dan menyusun undang-undang. Tugas dan wewenang DPR disebutkan dengan jelas dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Tugas dan wewenangnya antara lain membentuk dan menetapkan atau mengesahkan UU yang telah dibahas bersama dengan eksekutif atau presiden untuk disetujui bersama. 2. Menerima dan membahas ulasan rancangan UUD uang macam-macam kekuasaan negara secara horizontal di atas dalam tugas dan wewenangnya, saling terpisah dan mandiri, artinya tidak saling mencampur adukan dalam keputusannya. Dalam pemerintahan di Indonesia, hal tersebut dilaksanakan antara hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pelaksanaannya sesuai dengan yang tertulis di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Otonomi daerah yang menggabungkan beberapa asas otonomi daerah sekaligus, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Pengertian daerah otonom yang menjadi bagian dari pelaksanaan otonomi daerah adalah penerima pelimpahan wewenang yang diberikan dari pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Artinya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Sekian dan terima kasih.